Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Ibu Ulif dan Ibu Rini. Selamat malam, Pak. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, agak sedikit babil, Pak. Sudah biasa. Iya. Sehat, Walaupun gitu Pak. tetap Alhamdulillah. semangat ya, tetap semangat untuk Insyaallah memajukan semangat. pendidikan ya. Semangat Oke, terus. sebagai pendidik kita harus Semangat, memiliki insyaallah. semangat yang luar biasa. Oke, baik. Eh, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching yang mana posisi coach pada hari ini adalah Ibu Rini, sedangkan coaching adalah Ibu Ulifatur. Nah, kemudian sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching, mungkin saya mohon izin kepada Ibu Ulif, saya akan menanyakan beberapa kepada Ibu Rini selaku coach. Begitu nggih, Ibu Ulif? Oke, monggo silakan, Pak. Oke, ya. Bu Rini, nah seperti yang kita ketahui bahwa kompetensi coaching itu ada 3. Yang pertama adalah memberdayakan coachee, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi coaching yang sudah kita pelajari, nah kira-kira mana nih yang akan dikembangkan dalam kegiatan coaching hari ini oleh Ibu Rini? Baik Pak, terima kasih. Boleh pilih 2 dari 3? Boleh Ibu, silakan. Terima kasih. Jadi saya akan memilih memberdayakan coachee. Kemudian saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan terbuka agar kompetensi yang dimiliki oleh coachee semakin semakin tumbuh gitu ya, sehingga bisa menggiring coachee untuk menemukan solusi dan jawaban solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya, baik, terima kasih Bu Rini. Nah, selanjutnya tadi ada kompetensi yang sudah dipilih ada 2. Nah, kira-kira nih nantinya di akhir kegiatan coaching hari ini, indikator keberhasilan dari coaching apa ya Ibu yang bisa kita lihat? Tentu saja saya ingin meningkatkan, karena ini kan kasus yang saya angkat adalah tentang APE ya Pak ya, terkait dengan pembelajaran di kelas. Jadi karena APE ini merupakan salah satu materi yang harus disiapkan oleh guru, otomatis harapannya nanti kinerja dari coachee semakin meningkat gitu secara profesional, kemampuan profesionalnya semakin meningkat, kemudian cara berpikir kritisnya semakin tumbuh gitu, sehingga kedepannya coachee ini bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di kelas yang nanti terkait dengan kinerjanya semakin baik begitu Bapak. Oke, baik, terima kasih Bu Rini. Nah, sebelum coaching kita laksanakan, mungkin saya mohon izin saya bertanya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu Rini sebagai coaching ada di angka berapa ya Bu? Untuk saat ini mungkin masih 8 Bapak, karena saya masih dalam proses belajar. Iya, 8 ya Bu. Jadi nantinya harapan kita bersama adalah proses coaching hari ini bisa meningkatkan skala nilai dari coach Ibu Rini yang tadinya 8 mungkin nanti bisa meningkat 9 atau 10 ya. Seperti itu nggih Bu Rini? Insyaallah Bapak. Ya, siap nggih. Selanjutnya kegiatan coaching akan kita laksanakan Bu Rini sebagai coach dan Bu Ulif sebagai coachee. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulif, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Rini. Alhamdulillah, baik, sehat. Bu Rini sendiri gimana, Bu? Alhamdulillah, baik sekali. Aduh, lama ya, Bu Ulif. Beberapa hari ini sepertinya sibuk masing-masing ini, jadi nggak sempat ngobrol dengan Bu Ulif. Betul ya. sekali. Kangen ya, Bu. Biasanya kita kan mojok di sebelah itu ya, Bu. Ya. Ini kenapa nih minggu-minggu ini banyak sekali kegiatan, jadi kita meskipun satu sekolah ini jarang ketemu ya, Bu ya. Sangat sibuk sekali dengan RPBH masing-masing. Modul ajar sekarang ya, Bu. Tapi ngomong-ngomong ya Bu Ulif, saya perhatikan nih dari raut wajah Bu Ulif ini sepertinya ada sesuatu ini. Ada apa Bu Ulif ya? Boleh saya? Ya Bu, saya memang lagi kurang enak badan memang Bu sebenarnya. Ya Alhamdulillah, saya syukuri saja. Kan kemarin itu ceritanya hari Jumat kan saya lembur RPBH sama asesmen saya Bu. Nah biasa kan, punya jenengan sudah kayak ya. Iya. Punya Isenia sudah, punya saya tinggal refleksi. Saya lembur refleksi, habis itu lanjut melatih anak-anak ngisi di ekstra nari itu Bu. Lumayan kan capeknya.
Tapi dari situ pun juga ada sesuatu lagi Bu sebenarnya yang saya ingin bicarakan. Kok kebetulan ini ada Bu Rini ya? Boleh ya Bu saya bicara sama jenengan Bu? Monggo dengan senang Mau hati. curhat-curhat gitu loh, mau sharing. Ya, monggo boleh, monggo dengan senang hati. Oke, Kira-kira nih terima kasih sebelumnya. dari perbincangan kita apa nih tujuan yang ingin diharapkan oleh Bu Uli? Saya itu berharap Bu Rini bisa membantu saya menemukan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi sekarang, Bu. Baik, kalau begitu. Mungkin Bu Uli bisa mendeskripsikan permasalahan apa sih yang sedang dihadapi oleh Bu Uli saat ini? Iya, seperti ini loh, Bu. Saya kemarin tuh sampai kepikiran sampai rumah, sampai tidur pun ngimpi itu. Jadi ceritanya gini, Bu. Kemarin itu kok ya pas dadakan. Ibu kepala sekolah kita, itu biasanya kalau mau supervisi kelas itu kan paling nggak ada warning-warning sebelumnya. Nah, kok itu tiba-tiba itu masuk ke kelas saya, Bu. Kan saya tuh dari kemarin, Bu ini juga tahu, kegiatan kita full dari Senin sampai Sabtu. Nah, karena padatnya kegiatan, saya sampai belum sempat menyiapkan APE sesuai dengan topik tema yang saya angkat hari itu. Nah, tiba-tiba ibu kepala sekolah kita itu melakukan supervisi ke kelas kita, ke kelas saya, ya, ke kelas saya. Kemudian, ya hasil APE saya itu belum saya siapkan, jadi saya enggak punya APE di kelas saya. Ya yang terjadi apa ya, kalau enggak ya saya ditegur lah Bu, ditegur sangat keras karena saya sudah mendapat tunjangan sertifikasi, kan mesti Bu, setiap kali ya dihubungkan sama tunjangan sertifikasinya sudah didapat, tapi kok kinerjanya kok masih seperti ini, kurang profesional, seperti itu beliau menyampaikan dengan sangat keras nadanya. Saya sampai kaget Bu, tapi saya pun juga sudah menjelaskan kepada beliau. Karena memang banyak kegiatan, jadi selama 1 minggu ini saya kurang fokus ke pembelajaran saya sendiri sehingga APE kemarin itu belum saya siapkan. Seperti itu Bu Rini. Baik, kalau begitu itu ya inti dari permasalahannya. Ibu kepala sekolah kecewa dengan pembelajaran yang Ibu Uli lakukan. Ibu Uli didapati tidak memiliki APE di kelas saat pembelajaran. Meskipun Bu Uli sudah menjelaskan ya permasalahannya, tetapi Ibu kepala sekolah masih tetap melihat kinerja jenengan masih kurang ini ya, kurang maksimal ya, karena saat pembelajaran jenengan didapati tidak ada APE. Begitu ya Bu Ulif ya. Nah, menurut Bu Ulif nih, seberapa penting sih penggunaan APE dalam pembelajaran di kelas? Iya Bu, memang seperti itu kondisinya kemarin. APE ya memang sangat penting sekali Bu Rini. Kan memang APE yang memudahkan anak-anak di kelas kita sebagai seorang guru pendidikan usia dini ya, guru PAUD. Memang APE itu sangat penting. Dengan APE kita bisa memudahkan anak-anak untuk mempelajari materi yang kita sampaikan. Itu yang pertama. Kemudian juga mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak. Terus kemudian juga meningkatkan fokus dan motivasi belajar anak didik, serta anak-anak lebih antusias saat belajar di kelas. Sangat penting sekali Bu, kalau kita sebagai guru PAUD tidak memiliki APE ya memang kurang lengkap. Kita mau menjelaskan apa kalau nggak memiliki APE ya anak-anak kurang antusias ketika belajar, kurang menyenangkan. Saya paham sebenarnya Bu, seperti itu. Iya, tepat sekali Bu Ulif. Memang APE ini berperan penting ya dalam menunjang keberhasilan pembelajaran kita di kelas. Apalagi kelas PAUD ya, yang notabene anak-anak itu belajarnya dari hal yang konkret berdasarkan apa yang mereka lihat. Jadi penggunaan APE ini sangat memberikan peran yang sangat penting. Kemudian apa sih APE yang pernah Ibu buat gitu, yang paling menarik di kelas yang pernah Ibu buat? Kira-kira apa ya? Kalau yang sudah saya buat kemarin itu kan di sekolah kita kan kemarin ada lomba membuat APE plus menghias kelas dari bahan daur ulang itu. Itu sangat menarik meskipun ya mungkin kalau dilihat dari keawetannya memang tidak terlalu awet, tergantung anak-anak memakainya. Tapi maaf, itu sangat menarik sekali. Jadi kita bisa menggali potensi kita bersama wali murid, kita bisa kerjasama kemarin dengan wali murid, bahwa ternyata wali murid itu juga banyak yang terampil membuat APE bersama kita. Jadi saya dibantu sama
wali murid kemarin membuat beberapa APE. Salah satunya itu pancing-pancingan loh, Bu. Jadi satu APE bisa saya gunakan untuk 3 kompetensi dasar anak-anak. Misalnya satu APE itu di kolam pancing itu yang terbuat dari kardus dan koran. Itu saya hiasi gambar-gambar, pernak-pernik, kemudian juga ada angka, ada huruf, terus ada gambar ikan, ada gambar buah, ada sayur. Jadi bukan hanya satu sekali pakai hanya untuk mancing ikan, tetapi itu bisa untuk bisa mancing huruf, mancing angka, memancing buah-buahan atau sayur-sayuran. Ya bagus sekali Bu sebenarnya. Sudah salah satunya apa yang sudah berhasil membuat minat anak-anak muncul di situ. Ya, itu menarik sekali nih. Saya jadi penasaran nih apa sih APE-nya seperti apa gitu ya. Oke Bu Liv, mungkin Bu Liv bisa jelaskan kira-kira nih butuh waktu berapa lama ya dalam membuat satu APE itu? Satu APE kalau kita sudah niat ya, kalau kita kerja sendiri ini mungkin ya 2 harian Bu. Jadi kita Minggu kan libur, Sabtu kan pendek. Jadi Sabtu Minggu, Sabtu kita perkirakan kita mau membuat apa. Misalnya dadu emoji itu kan juga mudah Bu, dari kardus bekas. Saya dadu emoji itu kita persiapkan bahannya hari Sabtu. Kemudian hari Minggu ketika kita sudah selesai mengerjakan tugas rumah, ya itu bisa kita lanjutkan. Mungkin 1-2 hari itu sudah cukup Bu. 1-2 hari. Gitu ya, Kalau kita benar-benar mau meluangkan waktu itu demi ini anak-anak harus tentunya. meluangkan waktu nih. Harus meluangkan waktu untuk membuat APE. Nah, kira-kira nih dari waktu yang Ibu Ulif miliki, ada nggak waktu luang di sela-sela kesibukannya Ibu Ulif selama beberapa hari ini? Ini Bu, agak sulit ya. Memang anak-anak saya ini agak rempong, agak menguras waktu juga. Tapi kalau saya pikir-pikir sih sesudah menidurkan anak-anak mungkin Bu, saya punya kesempatan di situ. Tapi kadang saya juga merasa lelah Bu, kalau malam hari harus bangun tengah malam, terus kemudian membuat perangkat pembelajaran saya itu kayak nggak ada santainya gitu loh Bu, kayak harus eh, setelah menidurkan anak-anak, kemudian karena sambil menidurkan mungkin tadi tidurnya hanya terbawa sejenak terus bangun lagi itu agak susah sebenarnya Bu. Oke, memang Kayak ya. nggak ada santainya gitu loh Bu. Tapi Memang kadang kalau saya kita terkadang juga terlena ini loh Bu. Kalau lihat-lihat HP harusnya nggak boleh ya Bu itu. Nggak ada ini ya, nggak ada manfaatnya ya. Lihat-lihat sosmed. sama Lihat-lihat sosmed. sama gitu, gitu. Nah, jadi Ibu Ulif suka nonton sosmed juga nih ya di sela-sela waktu luangnya ya. Pastinya dong Bu, biar update gitu loh. Oke. Berarti kalau saya garis bawahi di sini ada sedikit waktu luang yang dimiliki oleh Bu Ulif dalam satu hari itu yang bisa dimanfaatkan untuk nonton sosmed, ya nggak? Betul nggak Bu itu tadi? Ya, Nah, betul Bu. berarti masih ada Sebenarnya sedikit ada. waktu luang nih. Saya garis Iya, bawahi iya. masih ada waktu luang. Nah, kira-kira apa sih yang sebenarnya pengen ini dilihat oleh Bu Ulif saat nonton sosmed nih? Browsing apa biasanya? Ya, ini loh Bu, saya kan punya Facebook lama. Penasaran aja Bu, saya lihat-lihat Facebook lama saya. Terus lihat Instagram gitu Bu. Saya ini aja kok, penasaran aja. Nggak terus-terusan gitu. Kan saya udah lama nggak main sosmed itu. Akhir-akhir ini saja, karena anak saya sudah bisa teratasi, jadi saya mau menghibur diri maksudnya seperti itu Bu. Wah, keren Bu Liv ini. Berarti selalu up to date ya dengan berita-berita Ya, terkini yang ada di browsing-browsing sosmed. gitu loh Bu. Oke. Ya, Coba Bu Liv, kita kaitkan dengan permasalahan yang Ibu Liv hadapi saat ini di kelas gitu ya. Kita manfaatkan nih, coba kita manfaatkan kegemarannya Bu Liv yang suka browsing-browsing di sosmed, di Facebook ya, di IG itu ya. untuk apa ya, cari solusinya terkait masalah yang dihadapi Bu Liv. Kira-kira apa ya? Nonton apa kira-kira Iya yang Bu. bisa dimanfaatkan? Iya Bu Rini, sebenarnya daripada ya saya lihat-lihat sosmed yang nggak ada manfaatnya, lebih baik saya kan lihat browsing di YouTube, membuat APE yang mudah, terus cepat, bahannya juga nggak ini bisa dari bahan daur ulang atau di sekitar kita. Itu kan jauh lebih penting ya Bu, daripada sosmed yang nggak ada gunanya ya Bu, mungkin. Ya, tepat sekali boleh. Jenengan bisa memanfaatkan kesenangan jenengan. Yang pertama, yang kedua, jenengan juga masih bisa ini nih
mencari ilmu atau manfaat yang bisa diambil gitu ya dari kegiatan hobi jenengan browsing-browsing. Nah, kira-kira nih Ya, apa ya Bu Livia yang bisa ini menarik untuk dimanfaatkan? sebenarnya sih kalau kita mau ya, ini saya pernah lihat tuh banyak ragamnya APE ini di salah satu aplikasi. Saya pernah lihat itu. Nanti kepingin saya ulas-ulas lagi. Kayak saya pernah lihatnya kapan itu. Bagus-bagus gitu Bu, untuk mendukung pembelajaran di kelas. Ini masih saya juga penasaran Bu. Terus dekorasi apa dari berbagai ragam, ada beberapa ragam APE, dekorasi, alat main yang menarik dan mudah dipraktekkan itu. Tapi saya kok agak lupa itu. Saya mau cari-cari lagi setelah ini. Oke. Jadi langkah apa kira-kira yang mau diambil oleh Bu Livia? Saya ini mungkin saya akan mendownload salah satu aplikasi. Saya mau cari-cari lagi yang itu, Bu. Yang saya penasaran itu. Kan katanya Bu ini boleh kan kita sistem ATM ya, Bu ya? Ya, betul. Iya. Baik, nanti saya mau download aplikasi itu, saya cari dulu. Terus kemudian biar saya bisa langsung menyimpan foto atau gambar di kolom tersebut tanpa memenuhi galeri HP saya. Kemudian saya juga akan memilih beberapa foto atau gambar yang paling mudah dipraktekkan. Dan saya modifikasi tentunya agar bisa diterapkan dan sesuai dengan kemampuan anak didik di kelas. Wah, hebat sekali ini Bu Livia. Ide-idenya sangat cemerlang sekali. Nah, nantinya pasti akan ada banyak nih ide dan juga kreativitas yang akan dimunculkan dari kegiatan Ibu meng-ATM-kan apa yang sudah jenengan browsing-browsing tadi di aplikasi baru tadi. Iya, Saya nggak sabar ini Bu, dengan hasil yang Ibu apa ya praktekkan, kepengen segera melihat ini. Nah, kira-kira kapan ini Ibu akan mengeksekusi, wah, mulai menerapkan ini? kapan ya Bu? Bismillah. Bismillah nanti malam kayaknya saya harus mulai memulai ini rencana-rencana saya ini. Kapan lagi? Kalau besok sudah ada teguran lagi, masa harus terulang 2 kali ini saya dimarahin. Saya harus semangat nih ya Bu ini ya. Kasih dong Ya, semangat Bu semangatnya. Liv. Ya, Iya, semangat saya Bu akan Liv. segera Memang ya memulai dalam ini. apa melakukan sesuatu itu kita perlu memanage waktu kita ya Bu Liv. Memang kita memang Ya sebagai betul. ibu, sebagai guru, kemudian juga sebagai istri, peran kita itu banyak sekali, belum kegiatan-kegiatan di luar itu. Saya rasa Betul sekali. Bu Ulif ketika sudah bisa mengatur, memanajemen waktunya, insya Allah pasti bisa ya Bu ya. Oke, kemudian Ya Bu, bismillah. apa hal lain yang akan Ibu lakukan terkait hal ini? Hal-hal yang lain yang akan saya lakukan ini pasti memanajemen waktu Bu Rini. Seperti yang Bu Rini katakan tadi, memang kita tugasnya itu banyak sekali ya. Sampai terkadang saya tuh bingung, mau mulai yang mana ini. Ketika saya memulai mempersiapkan perangkat pembelajaran saya, ada si kakak itu menghabiri, ini butuh ini halaman sekian ini nggak bisa ini. Aku nggak bisa belajar sendiri. Ini gimana ya. Jadi anak saya pun juga kan butuh waktu ya. Jadi saya ini agak agak susah untuk ketika harus mendahulukan yang mana dulu sebenarnya seperti itu Bu Rini. Tapi ya kembali lagi semua itu sudah tanggung jawab saya. Sebagai guru ya kita sebagai guru, manajemen waktu sangat penting memang agar semua kegiatan kita bisa terselesaikan dengan tepat waktu dan semua tugas tertunaikan dengan baik. Saya harus bisa memanfaatkan waktu seperti ketika jadwal anak-anak sudah tidur, saya harus sudah mulai segera untuk menata apa yang harus saya lakukan. Seperti rencana-rencana saya tadi ketika mau membuat APE itu harus segera saya eksekusi ini, segera mungkin ini Bu. Saya pun juga ingin kok menjadi guru yang profesional di hadapan kepala sekolah saya Bu. Alhamdulillah, luar biasa Bu Ulif semangatnya. Semoga nanti dimudahkan ya Bu ya. Amin, Kemudian terima kasih. Bu Ulif sudah bisa merencanakan tindakan yang paling tepat. Kemudian Bu Ulif juga bisa menyalurkan hobinya Bu Ulif, mencari ilmu baru dari kegiatan browsingnya tadi. Kemudian Bu Ya, Ulif bisa manajemen waktunya nih, mengatur jadwal ulang. Nah, kemudian kira-kira apa nih target yang ingin dicapai oleh Bu Ulif? jadi yang ingin saya capai ya Bu Rini, ingin menciptakan APE di kelas saya
yang sesuai dengan topik tema. Ketika saya belajar tentang mungkin kebutuhanku ya, sekarang kan topik temanya kebutuhanku ya, baju. Nah, saya akan membuat APE yang mungkin berbentuk piyama atau puzzle. Saya dulu kalau puzzle ini anak-anak sepertinya juga menarik. Jadi ada puzzle baju pesta, ada puzzle piyama, ada puzzle gaun baju anak laki-laki dan perempuan seperti itu. Mungkin kalau puzzle itu bisa dibuat untuk lomba-lomba di kelas, bisa untuk kegiatan fisik motorik pada awal pembukaan kegiatan anak-anak itu. Kemudian saya juga akan meningkatkan motivasi belajar dan prestasi akademik anak-anak didik saya di kelas. Saya ingin juga menunjukkan ke ibu kepala sekolah saya bahwa saya mampu menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab saya dengan baik. Meskipun ya banyak kegiatan yang harus kita ikuti. Seperti itu, Bu Rini. Semangat ya Bu Liv ya, semoga dimampukan. Semangat. Semoga Bismillah, diberi semangat. kesehatan dan Amin. selalu bahagia melaksanakan tugas-tugasnya. Amin. Terima kasih Gimana banyak, Bu Bu Rini. Liv perasaannya setelah kita berdiskusi? Perasaannya sekarang ya tentunya lebih plong, lebih lega ketika saya bisa mengungkapkan ke Bu Rini, bisa mencari solusi yang dari diri saya sendiri. Ternyata ya dibantu Bu Rini tadi, Bu Rini menanyakan, saya bisa menjawab. Ternyata saya bisa ya Bu menyelesaikan permasalahan saya sendiri ya Bu. Oh, keren memang Bu. Terima kasih Bu Rini sudah menggali potensi saya. Padahal saya Sebenarnya tadinya sudah bisa sudah Bu Liv suntuk nih. sekali. Saya suntuk Bisa. sebenarnya Bu dengan teguran dan katanya kinerja saya kok menurun seperti itu. Alhamdulillah ya Bu Liv, bisa lebih Alhamdulillah. plong, bisa lebih lega, Ya. bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang sudah dihadapi Bu Liv. Semoga Terima dimampukan, kasih Bu semoga Rini. dilancarkan, diberi kesehatan, sehingga Amin. bisa terus meningkatkan kinerjanya Bu Liv ya, kepada kepala sekolah Amin. Bu Liv. Amin. Amin. Terima kasih Bu Rini, motivasi dan semua saran doanya semua tadi juga semoga berbalik ke Bu Rini. Bu Rini juga diberikan kemudahan oleh Allah dalam setiap langkah Bu Rini. Amin. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya Bu. Insya Misalnya Allah nanti di lain ada waktu. sesuatu yang ingin disampaikan, monggo dengan senang hati saya akan Ya. membantu dan sharing bersama. Terima kasih sekali lagi Bu Rini. Sama-sama Bu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih ya Bu Rini dan Bu Olive atas kegiatan coaching hari ini. Nah, izinkan saya untuk melakukan kegiatan refleksi dalam kegiatan coaching yang telah dilakukan. Nah, mungkin yang pertama adalah perasaan. Bagaimana perasaan Ibu Rini setelah memberikan percakapan atau coaching kepada Ibu Olive? Alhamdulillah Pak, bahagia gitu ya, karena sudah bisa menggiring atau membantu Bu Ulif yang lagi ada masalah, menemukan satu titik solusi gitu ya Pak ya, satu titik solusi pencerahan, bisa berpikir kreatif menemukan jawaban dari permasalahan yang beliau hadapi. Sangat bahagia. Iya, baik, terima kasih Bu Rini. Nah, sedangkan untuk Ibu Olive juga pertanyaan yang sama, bagaimanakah perasaan Ibu Olive setelah melakukan proses coach dengan Ibu Rini? Bu Ulif, di-mute Bu Ulif. Maaf, saya juga sama seperti Bu Rini, Pak. Saya di coaching tadi, saya sebagai coachingnya Bu Rini tadi, banyak sekali yang pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat saya menemukan solusi dari permasalahan. Dan itu pun juga sangat bermanfaat ketika di kehidupan nyata maksudnya, untuk saya pribadi. Ya, baik, terima kasih. Nah, mungkin dari skala 1 sampai 10 nih, dalam nilai coaching, mungkin Bu Rini bisa memberikan kepada kami gambaran sekarang nilainya jadi berapa, Ibu Rini? 9 ya Pak ya mungkin. Oh, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah sudah meningkat sedikit. dari awal tadi. Iya, alhamdulillah dari kegiatan coaching hari ini bisa memberikan pengalaman dan sehingga nilai atau skor dari coaching Ibu Rini bisa meningkat seperti itu. Nah, kemudian supaya lebih baik lagi
bisa meningkat lebih maksimal, misalkan nilainya jadi 10, kira-kira kegiatan apa yang akan dilakukan oleh Ibu Rini? Mungkin saya akan lebih banyak berlatih ya Pak ya, meng-coach anak-anak didik yang terutama nih ada di lingkup paling dekat dengan saya, anak didik saya, terkait peningkatan pembelajaran yang mereka alami. Mungkin juga dengan anak saya, anak saya yang ada di rumah, mungkin biar dia lebih apa ya, lebih terasah kognitifnya, lebih terasah kemampuan berbahasanya begitu. Kemudian yang lebih jauh lagi mungkin dengan rekan sejawat saya di kelas, agar kita bisa apa ya, lebih dekat dengan teman-teman gitu, kemudian bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Ya, mungkin saya akan melanjutkan tentang lembar observasi dari kegiatan coaching kita hari ini. Nah, mungkin yang pertama adalah dari hasil kegiatan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta. Tadi seperti yang kita ketahui bahwa alur tirta itu ada tujuan. Tadi tujuan sudah ada, sudah nampak dari Ibu Rini dan Ibu Olive. Dari tujuan dari melakukan coaching hari ini sudah sudah diutarakan. Kemudian identifikasi masalah. Tadi juga Ibu Rini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada sebuah proses identifikasi yang memungkinkan potensi dari coaching itu ide-idenya akan muncul. Kemudian dari rencana aksi tadi juga sudah dilontarkan oleh Ibu Olive. Rencana aksi ke depannya seperti apa dari pertanyaan pemantik yang dilakukan oleh Ibu Rini. Dan terakhir adalah komitmen dari Ibu Olive terkait rencana ke depan, rencana aksinya seperti apa sehingga komitmen itu bisa berjalan sesuai track atau sesuai dengan jalurnya. Kemudian ada target yang akan dilaksanakan, ada evaluasi, tadi juga rencana evaluasi juga ada, sudah nampak. Kemudian Ibu Rini mampu membuat Ibu Olive itu secara tidak sadar mengutarakan masalah sehingga solusi adalah dari beliau sendiri, sehingga masalah datang dan solusi juga datang dan hadir oleh Ibu Olive sendiri, seperti itu. Dan yang terakhir, mungkin Bu Rini sudah mulai bisa, bukan hanya 2, tapi sudah 3 nampak kompetensi coaching yang sudah sudah dilaksanakan tadi ya, yaitu memberikan pertanyaan berbobot, mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah memberdayakan kunci. Jadi kompetensinya sudah menambah nih Bu Rini. Selamat nih Bu Rini. Alhamdulillah, terima kasih Iya, Bapak. mungkin sebelum saya akhiri dari kegiatan coaching hari ini, ada yang perlu disampaikan oleh Ibu Olive dan Ibu Rini? Sampun Bapak, terima Sudah Pak, kasih. sudah cukup Pak. Terima Oh, sudah kasih. cukup. Oke, baik, terima kasih. Demikian acara coaching pada hari ini telah dilaksanakan dengan baik. Semoga bisa memberikan dampak positif bagi kita sebagai pendidik. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih Pak.